wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik mengenai 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. 10 pembelajaran terpadu. Yang pertama, model penggalan atau fragmen. Defragment model atau model fragmen yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara dekrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu catur bulan. Keterpaduan pada model fragmen terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman, suatu kajian, keterampilan, dan nilai. Contoh, dalam satu pelajaran terdapat materi perampatan cahaya, prediksi, dan peta konsep. Menurut Patmono, dalam bukunya Pembelajaran Terpadu melalui kurikulum terpadu dalam satu disiplin ilmu, mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmen terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Keuntungan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu, sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Yang kedua yaitu model connected. Connected model atau model terhubung yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dan dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Fogarty 1991 mengatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model connected ini adalah hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan dari siswa, diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, perbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan dalam konsep ini model ini belum memberikan gambaran menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. 3 yaitu nested model atau model tersarang. Nested model atau model tersarang yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu yang memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk mencapai materi pelajaran yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat,
sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa, di mana prioritas pembelajaran menjadi kabur. Yang keempat yaitu desekuen model atau model terurut. Desekuen model atau model terurut yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya yaitu dapat menyusun kembali urutan topik, bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. Yang kelima yaitu deser model atau model terbagi. Deser model atau model terbagi yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA, disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih dan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata, diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang keenam yaitu The Webbed model atau model jaring laba-laba, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Patmono, dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan Webbed menjadikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur di jaring laba-laba untuk isi kurikulum dalam mata pelajaran. Mata pelajaran yang menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air. Maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang bergabung dalam mata pembelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa, dan guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Yang ketujuh yaitu tetrade model atau model pasang benang, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir,
Dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving, seperti pada komponen prediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Keuntungan dari model ini antara lain konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif, materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar sebagaimana seharusnya. Belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan, sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Kedelapan yaitu de-integrate model atau model integrasi. De-integrate model atau model integrasi yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menentukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Patmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrat kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model Serrit. Model integrat memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. Keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran, keterpaduan secara sukses diimplementasikan, pendekatan pelajaran yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu secara eksternal, dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid, sedangkan kelemahannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan yang tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep keterampilan, dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan mengajar bersama. 9. De-immersed model atau model terbenam, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajar menyeberang atau tetap di dalam mata pelajaran, tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran keterkaitan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. 10 yaitu the network model atau model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang dikuasainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan,
internet, TV atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya, sedangkan kelemahannya adalah memungkinkan motivasi siswa akan berubah kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Demikianlah penjelasan mengenai 10 model pembelajaran terpadu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi